waktu mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya penghuni selokan di mana adanya pintu masuk Kampung Rambutan yang ada di tepi sebelah kiri. Tak disangka-sangka ada beberapa makhluk gaib yang menyerupai manusia. Berbadan kurus, beberapa makhluk tersebut mirip seperti manusia yang kebiasaan mereka hadir setiap jam 11 malam. Selalu dengan berpakaian celana pendek tanpa baju. Siapakah dia? Siapakah mereka yang sebenarnya? Setelah seorang Ayah Sadam mendapatkan penelusuran saksi mata, kami rangkum jadi satu, akan kami kupas agar kita tahu siapa sebenarnya mereka. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara, saat itu jam menunjukkan jam 10 atau katakanlah jam 22:49 waktu Indonesia belahan barat. Dihebohkan adanya sosok manusia berpakaian celana pendek tanpa baju, kurang lebih 3-5 orang yang ada di selokan, di mana selokan yang ada berada. Padahal di sisi lain, tak jauh dari itu, ada tukang rokok, ada tukang bakso, karena di sini posisinya adalah pintu masuk adanya terminal Kampung Rambutan. Namun memang di satu sisi, karena ada pembatas-pembatas jalan dengan pohon-pohon dan termasuk dibatasi dengan dinding pagar besi, sehingga tidak ada orang lalu lalang kecuali hanya mobil yang ada. Di luar dugaan, ternyata di selokan tersebut terdapat adalah beberapa makhluk gaib yang menyerupai manusia dengan celana pendek tanpa baju. Saat itu, seorang Ayah Sadam lantas menelusuri keberadaan makhluk tersebut, siapa sebenarnya. Setelah alhasil mendeteksi adanya makhluk-makhluk aneh yang disebutkan oleh beberapa orang saksi, mereka memang kadang-kadang bergerombol, makanya mereka berani tidak mau sendiri-sendiri berjalan di lingkungan situ. Memang kalau malam kesannya cukup angker, sekalipun ada lampu sepanjang jalan di mana adanya terminal, jarang orang sekali berjalan kaki di lingkungan tersebut. Yang pasti kendaraan masuk langsung sampai ke dalam. Ini pintu masuk kurang lebih 10 meter ke dalam. Disitulah adanya jembatan yang ada selokan yang terdapat 5 makhluk yang aneh. Kita kembali masalah hasil deteksi seorang Ayah Sadam. Ternyata mereka adalah asal usulnya pindahan dari di mana ada makam yang ada di Pasar Minggu, makam pahlawan Kalibata. Di sana ada semacam danau kecil, pasti Anda tahu. Sebelum makam ada danau kecil bersebelahan dengan mall adanya yang ada di Kalibata. Mereka ada yang singgah kemari, memang cukup jauh jaraknya ya, yang namanya bangsa gaib.
pun sudah sampai. Mereka karena suka di sini. Setelah saya komunikasi dengan penghuni tersebut, bahwasanya mereka hanya suka saja di daerah situ, namun mereka tidak reseh menurut pengakuan mereka berlima. Tapi bagi manusia biasa yang awam, konon ada beberapa saksi sebagian yang merasa ketakutan hingga sampai kesakitan karena membayangkan manusia-manusia aneh yang hanya berpakai pakaian celana pendek saja tanpa baju dengan umuran yang sama, setengah baya. Lantas setelah saya bertanya, kenapa kalian tidak kembali saja ke sana, ngumpul dengan kelompok-kelompok kalian? Kalian tidak bedanya dengan bangsa jin yang menyerupai manusia. Lantas mereka setelah saya tanya begitu, berlima kompak tertawa sambil bicara, si bapak ini tahu saja bahwa saya adalah bangsa jin. Memang saya menyamar seperti manusia supaya tidak ketahuan bahwa saya adalah bangsa jin, kata mereka dengan kalimat senada. Lalu saya berbicara kembali kepada dia bahwasanya lebih baik kalian ngumpul jadi satu di mana Anda bersemayam. Disitulah letaknya yang ada di makam Kalibata. Sebetulnya bukan di makamnya, tapi kebetulan masih satu tanah yang ada di danau, di mana danau yang bersebelahan satu tanah dengan makam pahlawan Kalibata. Kembalilah ke sana. Lagi-lagi mereka tertawa, seakan-akan nadanya dia menantang. Kenapa Bapak? Anda manusia, kenapa ikut campur dengan adanya kami di sini? Saya suka di sini, sekalipun jauh buat saya, hitungan detik pun saya sudah sampai di sini. Nanti pada saatnya saya kepingin kembali, saya kembali, lantas kembali lagi kemari. Mohon maaf, saya katakan demikian. Hai makhluk aneh, saya bicara baik-baik dengan kalian karena hasil penelusuran saya terhadap orang-orang di sekelilingnya, terutama saksi mata, sebagian masih sakit-sakitan karena terbawa ketakutan oleh kalian. Kalian memang wujud manusia, tapi begitu kalian sudah bertatap muka, wajahnya sudah berbeda, matanya memerah. Bila mulutnya menganga, kalian mengeluarkan taring, itu yang membuat mereka takut. Lagi-lagi mereka tertawa. Lantas seorang ahli spiritual ingin menyudahi dengan kata-kata, saya sudah memberikan peringatan, saya memberikan yang terbaik, tidak ada kata paksaan. Kalian suruh pindah, tetap saja tertawa, artinya Anda tidak mau mendengarkan himbauan saya. Sekarang akan saya paksa kalian untuk kembali di mana kalian berada, yang ada di danau dekat taman makam Kalibata. Tiba-tiba seorang ahli spiritual menghentakkan seluruh dua telapak tangannya diarahkan ke mereka berlima. Mereka terpelanting yang ada di sedekat tersebut sambil teriak, "Wih, apaan ini? Gak ada angin, gak dapat, tiba-tiba angin kencang panas. Wih, jatuh nih." Mereka rame-rame dengan kalimat senada. Lantas seorang ahli spiritual memberikan peringatan kembali. Hei, makhluk aneh, tadi saya sudah bilang, baik-baik, kalian kembali lebih baik ngumpul dengan kelompok kalian di mana adanya danau di dekat makam Kalibata. Jangan di sini, karena kehadiran kalian membuat orang yang ketakutan hingga sampai kesakit-sakitan di rumahnya. Apakah saya tidak cukup jelas bolak-balik memberi keterangan? Lagi-lagi tertawa. Itu tadi hanya peringatan bagian kecil. Kalau kalian kasih kesempatan sekali ini lagi tidak mau, saya akan paksa
sama sekali. Lantas seorang ahli spiritual menyudahi, menghentakkan kedua kalinya dengan kedua telapak tangannya dengan sangat dahsyat. Tiba-tiba mengeluarkan api diarahkan ke 5 makhluk tersebut. Dia kabur, kepanasan sambil teriak, hanguslah mereka. Demikianlah saudara, kekilasan kupasan adanya 5 makhluk aneh berwujud manusia yang hanya berpakaian celana pendek tanpa baju yang ada di selokan di mana pintu masuk adanya di kampung rambutan, yaitu terminal kampung rambutan. Pintu masuk utama kurang lebih 10 meter terdapat selokan yang ada di sebelah kiri. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk mengamankan di mana lingkungan yang tidak aman yang berhubungan dengan gaib. Saya tidak segan-segan menyingkirkan mereka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.